warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak hebat Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar tentang pecahan, tepatnya pada materi membandingkan pecahan. Anak hebat, saya memiliki 1/4 pizza dan setengah martabak. Pizza dan martabak ini memiliki ukuran yang sama. Menurut kalian, manakah yang lebih banyak? 1/4 pizza atau setengah martabak? Penasaran? Simak video berikut ini. Halo anak hebat Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar matematika, materi membandingkan pecahan. Sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita mulai. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu tanda perbandingan yang harus kita hafal. Yang pertama, kurang dari atau lebih kecil. Dia memiliki tanda seperti ini. Yang kedua, lebih dari atau lebih besar. Dia memiliki tanda seperti itu. Dan yang ketiga adalah sama dengan. Sama dengan digunakan apabila dua buah bilangan memiliki nilai yang sama. Nah, dari ketiga tanda ini kalian harus mengingat-ingat dengan benar supaya tidak terbalik. Sekarang kita menuju soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sejumlah bola milik Fendi dan ada sejumlah bola milik Dika. Bola basket milik siapakah yang lebih banyak? Nah, menurut kalian, bola siapa yang lebih banyak? Apakah bola milik Fendi atau bola milik Dika? Mari kita hitung bersama-sama. Pertama, kita hitung jumlah bola milik Fendi terlebih dahulu. Mari kita hitung bersama-sama. Sudah siap semuanya? Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Ya, Fendi memiliki 3 bola. Sekarang kita hitung bola milik Dika. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Dika memiliki 5 bola. Nah, ada 5 bola milik Dika dan ada 3 bola milik Fendi. Dari jumlah ini kita dapat mengetahui bahwa 3 dan 5 memiliki perbandingan kurang dari. Ya, 3 kurang dari 5. Jadi, bola basket milik Dika lebih banyak daripada bola basket milik Fendi. Nah, anak hebat, sekarang lantas bagaimana cara membandingkan dua pecahan? Jika pada soal yang pertama tadi merupakan contoh dari bilangan cacah, sekarang kita akan bahas membandingkan dua buah pecahan. Sebelumnya kita harus ingat bilangan pecahan. Bilangan pecahan dilambangkan dengan A per B, di mana A disebut pembilang, B disebut penyebut. Masih ingat ya? Dengan tanda pecahan seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut soal yang pertama. Manakah yang lebih besar? 1/5 atau 3/5? Mari kita hitung bersama-sama. Pertama, kita buat dua gambar berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang dan lebar yang sama.
Nah, seperti ini. Ingat ya, dua buah gambar ini harus memiliki lebar dan panjang yang sama. Gambar pertama untuk 1/5 dan gambar kedua untuk 3/5. Nah, sekarang kita kembali ke gambar yang pertama. Kita bagi persegi panjang pada gambar pertama ini menjadi 5 bagian sama besar. Kenapa 5? Sekarang kita lihat pada pecahan 1/5. Pecahan 1/5 memiliki penyebut 5. Itu artinya jumlah keseluruhan dari gambar 1 ini adalah 5 bagian. Nah, kita bagi bersama-sama menjadi 5 bagian ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita memiliki 5 bagian pada gambar pertama. Kemudian langkah selanjutnya, lakukan hal yang sama dengan gambar yang kedua, yaitu membagi gambar kedua ini menjadi 5 bagian yang sama. Karena di bilangan 3/5 dia memiliki penyebut 5 juga. Nah, sama. Selanjutnya, kita akan mengarsir gambar pertama ini 1 bagian. Kenapa harus 1 bagian yang diarsir? Karena pada pecahan 1/5 memiliki pembilang 1. Yuk, kita mulai. Nah, seperti ini ya anak hebat untuk gambar pertama. Sekarang lakukan pada gambar yang kedua. Di 3/5 memiliki pembilang 3. Artinya, kita harus memberi arsiran atau gambar pada gambar kedua 3 bagian. Nah, seperti ini anak hebat. Dari gambar ini kita bisa melihat 1/5 memiliki arsiran yang sedikit atau kurang dari atau lebih sedikit dari 3/5. Nah, artinya 1/5 dibanding 3/5 adalah kurang dari. Nah, dari gambar pertama, gambar kedua, kita sudah bisa melihat ya hasilnya perbandingan 1/5 dengan 3/5. Nah, anak hebat dapat disimpulkan bahwa dua buah bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama seperti tadi 1/5 dan 3/5, apabila dibandingkan, maka pecahan yang memiliki pembilang lebih besar memiliki nilai pecahan yang lebih besar. Sekarang kita menuju soal yang kedua. Sudah siap semuanya? Soal yang kedua adalah 5/7 atau 5/9. Manakah yang lebih besar? 5/7 atau 5/9? Mari kita kerjakan bersama-sama. Sudah siap semuanya? Sama seperti soal yang pertama, kita buat terlebih dahulu 2 buah gambar persegi panjang. Nah, yang memiliki panjang dan luas yang sama. Gambar pertama untuk 5/7, gambar kedua untuk 5/9. Nah, sekarang kita lanjut di gambar yang pertama. Perhatikan gambar yang pertama. Kita bagi gambar pertama
ini menjadi 7 bagian sama besar. Ingat ya, sahabat anak hebat Indonesia, kenapa kita membagi gambar pertama menjadi 7 bagian? Karena pada gambar pertama menunjukkan bilangan 5/7, di mana 5/7 memiliki penyebut 7. Ayo, sekarang kita bagi gambar pertama menjadi 7 bagian bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, sekarang gambar pertama kita sudah tahu ada 7 buah bagian dari gambar pertama. Sekarang kita akan menuju gambar kedua. Lakukan langkah yang sama seperti gambar pertama. Tetapi bedanya kita membagi gambar kedua menjadi 9 bagian. Nah, kenapa 9 bagian anak hebat? Iya, karena 5/9 memiliki penyebut 9. Oleh karena itu, kita harus membagi gambar kedua menjadi 9 bagian sama besar. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kita sudah memiliki 9 bagian pada gambar kedua. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberi warna atau arsiran pada masing-masing gambar. Kita mulai pada gambar pertama terlebih dahulu. Pada bilangan pecahan 5/7, dia memiliki pembilang 5. Sekarang kita arsir gambar pertama ini 5 bagian. Ya, kita lihat. Nah, seperti ini bentuknya. Sekarang kita menuju gambar kedua. Gambar kedua menggambarkan pecahan 5/9, di mana pecahan tersebut memiliki pembilang 5. Maka pada gambar kedua kita akan mengarsir atau memberi warna 5 bagian pada gambar kedua. Perhatikan video berikut. Nah, dari 2 buah gambar ini sudah terbentuk yang menggambarkan 5/7 dan 5/9. Dari gambar ini pula kita bisa mengetahui perbandingan antara kedua buah bilangan pecahan yang ada pada soal. Dari gambar dapat diketahui 5/7 banding 5/9 adalah lebih dari atau lebih besar. Nah, anak hebat Indonesia, dari 2 soal pecahan tersebut, saya harap kalian paham ya. Sedikit berbeda dengan soal pertama tadi, apabila soal pertama tadi memiliki penyebut yang sama, maka soal yang kedua ini memiliki pembilang yang sama, yaitu 5. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 buah bilangan pecahan yang memiliki pembilang yang sama apabila dibandingkan, maka pecahan yang memiliki penyebut lebih kecil memiliki nilai pecahan yang lebih besar. Dari sini sudah paham ya? Lantas bagaimana
apabila dua buah pecahan tersebut memiliki penyebut dan pembilang yang berbeda. Nah, kita lanjut soal yang ketiga. 2/7 atau 1/9. Manakah yang lebih besar? Nah, soal ketiga ini kalau kalian perhatikan, masing-masing pecahan memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda. Nah, langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk mengerjakan soal seperti ini adalah sebagai berikut. Nah, ada 3 cara yang dapat kita gunakan untuk mengerjakan membandingkan pecahan. Yang pertama adalah menggunakan gambar. Menggunakan gambar ini adalah cara yang kita lakukan pada soal pertama dan kedua tadi. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan garis pecahan. Nanti kita akan membahas bagaimana cara membandingkan dua buah pecahan menggunakan garis pecahan. Dan cara yang ketiga adalah dengan perkalian silang. Nah, anak hebat Indonesia, bagaimana? Sudah siap untuk mengetahui cara-cara yang dapat kita gunakan untuk mengerjakan soal membandingkan pecahan? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah membandingkan dengan gambar. Nah, caranya dua buah gambar yang memiliki panjang dan lebar yang sama. Ingat ya, panjang dan lebar sama, ukurannya sama. Nah, seperti contoh. Saya membuat dua buah gambar, gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama untuk 2/3, gambar 2 untuk 1/9. Nah, langkah selanjutnya kita bagi gambar pertama menjadi 7 bagian. Masih ingat kan kenapa harus 7 bagian? Ya, karena gambar pertama menunjukkan pecahan 2/7, di mana 2/7 memiliki penyebut 7. Maka kita harus membagi gambar pertama menjadi 7 bagian. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita memiliki atau sudah membagi 7 bagian. Langkah selanjutnya adalah membagi gambar kedua menjadi 9 bagian. Nah, sama seperti gambar pertama, kita membagi gambar kedua menjadi 9 bagian karena 1/9 memiliki penyebut 9. Ayo anak hebat, kita bagi gambar kedua bersama-sama menjadi 9 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang sudah terbentuk gambar pertama menjadi 7 bagian yang sama besar, dan gambar kedua kita mendapatkan 9 bagian yang sama besar. Sekarang kita kembali ke gambar yang pertama. Nah, di gambar pertama, pecahan 2/7 memiliki pembilang 2. Maka kita harus mengarsir atau memberi warna pada gambar pertama 2 bagian. Yuk kita mulai.
Ya, seperti ini ya, sahabat. Sekarang gambar yang kedua. Di gambar kedua menandakan 1/9. 1/9 memiliki pembilang 1. Maka pada gambar kedua kita mengarsir atau memberi warna 1 bagian. Nah, sekarang sudah terbentuk gambar pertama dan gambar kedua. Dari kedua gambar ini, kita sudah mengetahui perbandingan antara 2/7 dengan 1/9. Itu lebih besar atau lebih banyak. Nah, dapat kita lihat ya, gambar pertama arsirannya lebih banyak dari arsiran gambar kedua. Bagaimana anak hebat Indonesia dengan membandingkan dengan menggunakan gambar? Nah, saya yakin pasti sudah paham. Kita lanjutkan langkah yang kedua atau cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Bagaimana caranya? Baik, kita langsung saja ya. Buat 2 buah garis yang memiliki panjang yang sama. Ingat, kedua buah garis ini harus memiliki panjang yang sama. Garis pertama untuk Nah, anak hebat, yang kedua adalah membandingkan dengan garis bilangan. Ya, bagaimana caranya? Kita langsung saja melihat video berikut. Buat 2 buah garis bilangan yang memiliki panjang yang sama. Ingat ya, 2 buah garis bilangan ini harus memiliki panjang yang sama. Garis pertama kita gunakan untuk pecahan 2/7. Karena dia memiliki pecahan 2/7 yang memiliki penyebut 7, maka kita bagi garis pertama ini menjadi 7 bagian yang sama panjang. Sudah mulai kita bersama-sama menghitungnya? Yuk, kita mulai. Dimulai dari 0 ya, bukan 1. Ingat, 0. 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, dan 7/7. Seperti ini ya anak-anak. Sekarang kita menuju gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini menandakan pecahan 1/9. Ingat, 1/9 memiliki penyebut 9. Oleh karena itu, garis kedua kita bagi menjadi 9 bagian yang sama panjang. Mari kita hitung bersama-sama. 0, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, dan 9/9. Nah, kita sudah menentukan berapa banyak pecahan dari masing-masing garis bilangan tersebut.
Sekarang kita menuju garis bilangan yang pertama. Pada soal adalah 2/7. Sekarang kita lihat yuk, pecahan 2/7 letaknya di mana? Kita lingkari ya. Ya, inilah letak 2/7. Sekarang kita lihat pada garis bilangan yang kedua. Pada soal menandakan 1/9. Kita lihat di mana letak pecahan 1/9. Kita sama memberi pecahan 1/9 dengan sebuah lingkaran. Nah, sekarang kita sudah mengetahui letak 2/7 dan 1/9. Aturan pada garis bilangan adalah apabila dia terletak semakin ke kanan, maka dia memiliki nilai yang semakin besar. Sekarang kita lihat pecahan 2/7. Ya, 2/7 letaknya di sebelah kanan 1/9. Paham ya anak hebat? 2/7 letaknya di sebelah kanan 1/9. Itu artinya 2/7 banding 1/9 adalah lebih besar. Ya, 2/7 lebih besar dari 1/9. Nah, begitulah cara membandingkan dua buah pecahan dengan menggunakan garis bilangan pecahan. Nah, anak hebat, cara yang ketiga adalah membandingkan pecahan dengan perkalian silang. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tulis soalnya terlebih dahulu. Nah, tadi 2/7 dengan 1/9. Kemudian kita berikan tanda silang pada kedua buah pecahan tersebut seperti ini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah sama seperti caranya yang menggunakan perkalian silang. 2 pada pecahan yang pertama kita kalikan dengan 9. Dan 1 pada pecahan kedua kita kalikan dengan 7. Nah, seperti ini. Artinya pembilang pada pecahan pertama kita kalikan dengan penyebut pada pecahan kedua. Begitupun sebaliknya. Pembilang pada pecahan kedua kita kalikan dengan penyebut pada pecahan pertama. Nah, seperti ini anak hebat. Didapat dengan 2 kali 9 dan 1 kali 7. Ingat ya, letak pecahan ini tidak boleh terbalik. Nah, ingat, kemudian untuk memudahkan kita dalam mengerjakan, tuliskan terlebih dahulu pembilang masing-masing pecahan di sebelah kiri. Nah, 2 merupakan pembilang dari 2/7. Kita letakkan di sebelah kiri pada ruas kiri. Nih. Kemudian 1 adalah pembilang pada pecahan kedua. Kita letakkan juga di sebelah kiri. Kemudian penyebut. Nah, kita kalikan. Kalau 2 kita kalikan dengan 9 di sini dan 1 kita kalikan 7 seperti ini.
Langkah selanjutnya adalah menghitung hasil dari penkalian masing-masing bilangan yang sudah terbentuk. Nah, 2 kali 9 kita dapatkan 18 dan 1/7 kita dapatkan 7. Nah, anak hebat, sekarang kita bisa tahu 18 itu lebih besar atau lebih kecil ya dari 7? Ya, benar. 18 lebih besar dari 7. Nah, sekarang kita kembalikan pada soal pecahan. Artinya 2/7 dengan 1/9 memiliki perbandingan lebih dari atau lebih besar dari. 2/7 lebih besar dari 1/9. Nah, inilah tadi ketiga cara dalam membuat atau mengerjakan soal perbandingan pada pecahan. Anak hebat, itulah video cara mencari perbandingan pecahan. Dari pertanyaan tadi, manakah yang lebih banyak? Seperempat pizza atau setengah martabak? Ya, jawabannya adalah setengah martabak. Terima kasih anak hebat sudah melihat video pembelajaran pecahan. Teruslah belajar untuk menuju Indonesia gemilang.